Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rahmawati. Pada video kali ini kita akan membahas tapi berbeda dari pembahasan sebelumnya. Kalau kalian ingin tahu, mari kita simak video berikut ini. Oke, pada pembahasan kali ini yaitu merancang teknik tes dan non-tes, melakukan validitas dan reliabilitas tes. Yang pertama, tes formatif. Tes formatif adalah tes yang dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu. Adapun fungsi dan tujuannya adalah untuk menentukan apakah dengan nilai yang diperolehnya itu siswa dapat dinyatakan lulus. Tes formatif juga disebut sebagai tes pembinaan, adalah tes yang diselenggarakan pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Diselenggarakan secara periodik, isinya mencakup semua unit pengajaran yang telah diajarkan. Tes yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik. Nah, ini adalah contoh tes formatif. Kedua, tes sumatif. Tes sumatif adalah penilaian yang dilakukan tiap akhir semester setelah para siswa menyelesaikan program belajar dari suatu bidang studi atau mata pelajaran tertentu selama satu periode waktu tertentu pula. Tes sumatif dilakukan jika seluruh materi pelajaran telah selesai. Biasanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir pelajaran yang dimaksudkan untuk memberikan nilai yang dijadikan dasar menentukan kelulusan. Fungsi tes sumatif yaitu untuk menggambarkan kualitas prestasi siswa setelah proses pembelajaran selesai. Nah, ini adalah contoh tes sumatif. Perbedaan tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif dilakukan saat proses pembelajaran unit, bab, kompetensi tertentu berlangsung. Bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit, bab, kompetensi yang sedang dipelajari. Hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit, bab, kompetensi yang sedang dipelajari agar peserta didik mencapai penguasaan yang optimal. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Sedangkan tes sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran unit, bab, kompetensi tertentu. Bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Sekilas tentang instrumen. Dalam bidang pendidikan, instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa. Faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar. Perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses belajar mengajar guru, dan keberhasilan pencapaian suatu program tertentu. Pada dasarnya, instrumen dapat dibagi dua, yaitu tes dan non-tes. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, tes dibedakan menjadi tes uraian dan objektif, sedangkan non-tes terdiri dari observasi, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen, dan sosiometri. Instrumen yang berbentuk tes bersifat performansi maksimum, sedangkan instrumen non-tes bersifat performansi tipikal. Pengembangan instrumen tes. Instrumen tes adalah seperangkat soal yang berupa tugas dan pertanyaan yang menuntut peserta didik untuk mengorganisasikan dan menyatakan jawabannya menurut kata-kata atau kalimat sendiri. Cara mengembangkan instrumen tes. Pertama, merumuskan tujuan tes, mengidentifikasi kompetensi inti dan kompetensi dasar, analisis buku pelajaran dan sumber dari materi belajar lainnya, mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dibuat butiran soal, membuat kisi-kisi,
penulisan soal disertai pembuatan kunci jawaban dan pedoman penskoran, penelaahan kembali rumusan soal oleh diri sendiri atau orang lain, uji coba tes, yang terakhir analisis hasil uji coba. Cara pembobotan soal instrumen tes. Bobot setiap soal uraian yang ada dalam suatu perangkat tes ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang berkaitan dengan materinya dan karakteristik soal itu sendiri, seperti luas lingkup materi yang hendak dibuatkan soalnya, esensialitas dan tingkat kedalaman materi yang ditanyakan, dan tingkat kesukaran soal tersebut. Rumus yang dipakai untuk penghitungan skor butir soal yaitu SBS sama dengan A per B kali C. Setelah diperoleh skor pada setiap soal, maka dapat dihitung total skor butir soal sebagai skor total siswa untuk serangkaian soal dalam tes itu dengan menggunakan rumus. Ini adalah rumusnya. Contoh skor total siswa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Pengembangan instrumen non-tes. Teknik penilaian non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Alat pengukur non-tes berupa rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab secara sengaja dalam suatu situasi yang kurang distandarisasikan dan yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar yang dapat diamati secara konkret dari individu atau kelompok. Berbagai alat pengukur non-tes yang dimaksud antara lain adalah observasi, catatan anekdota, daftar cek, skala nilai, angket, dan wawancara. Cara mengembangkan instrumen non-tes. Menentukan spesifikasi instrumen yang terdiri atas tujuan dan kisi-kisi penilaian, menulis pernyataan atau pertanyaan, menentukan skala penilaian, menentukan sistem penskoran, menelaah penilaian, merakit penilaian, melakukan uji coba, menganalisis hasil uji coba, memperbaiki penilaian, melaksanakan penilaian atau pengukuran, yang terakhir menafsirkan hasil pengukuran. Contoh instrumen non-tes dalam bentuk angket. Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh instrumen non-tes dalam bentuk angket. Uji validitas. Validitas merupakan penilaian menyeluruh di mana bukti empiris dan logika teori mendukung pengambilan keputusan serta tindakan berdasarkan skor tes atau model-model penilaian yang lain. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas isi, yaitu apabila mengukur tujuan khusus tertentu sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Kedua, validitas konstruksi, yaitu apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan pembelajaran. Ketiga, validitas ada sekarang, yaitu apabila hasilnya sesuai dengan pengalaman. Yang keempat, validitas prediksi, yaitu apabila mempunyai kemampuan memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Cara menghitung validitas instrumen. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam arti memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi product moment. Dengan dikonsultasikan dengan tabel R product moment sehingga dapat diketahui signifikan tidaknya atau valid tidaknya korelasi tersebut. Jika harga R hitung lebih besar dari R tabel, maka signifikan atau valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak signifikan atau tidak valid. Rumus korelasi product moment ada dua macam, yaitu yang pertama, korelasi product moment dengan simpangan baku. Teman-teman bisa lihat di sini rumus
rumusnya. Contoh perhitungan. Misalnya akan menghitung validitas tes prestasi belajar biologi. Sebagai kriterium diambil rata-rata ulangan yang akan dicari validitasnya diberi kode X dan rata-rata nilai harian diberi kode Y. Kemudian dibuatkan tabel sebagai berikut. Ini adalah contoh tabelnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah contoh perhitungannya. Masukkan ke rumusnya dan hasilnya mendapat 0,733. Yang kedua, korelasi produk momen dengan angka kasar. Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya. Dengan menggunakan data hasil tes prestasi belajar biologi di atas, kita dapat menghitung dengan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar yang tabel persiapannya sebagai berikut. Yang ini. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus yang telah ditetapkan. Cara menghitung validitas butir soal atau validitas item. Untuk soal-soal bentuk objektif, skor untuk item biasa diberikan dengan angka 1, item yang dijawab benar, dan angka 0, item yang dijawab salah. Sedangkan skor total merupakan jumlah dari skor untuk semua item yang membangun soal tersebut. Adapun contoh perhitungannya, ini tabelnya. Ini yang akan dihitung item nomor 6. Misalnya akan dihitung validitas item nomor 6, maka skor item tersebut disebut variabel X dan skor total disebut Y. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh data sebagai berikut. Seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus korelasi produk momen angka kasar. Dan hasilnya yaitu 0,421. Dari perhitungan tersebut, maka diperoleh validitas item nomor 6 adalah 0,421. Untuk mengambil keputusan angka tersebut dikonsultasikan dengan tabel R produk momen. Dari tabel R pada DF8 diperoleh angka 0,707. Oleh karena R hitung sama dengan 0,421 lebih kecil dari R tabel yaitu 0,707, maka item nomor 6 tidak valid. Uji reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely dan ability. Suatu instrumen dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas dan banyak digunakan orang ada dua rumus, yaitu yang pertama rumus KR20. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah rumusnya. Contoh perhitungan. Perhitungan mencari reliabilitas tes dengan KR20. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, dari tabel di samping, kemudian dimasukkan ke dalam rumus KR20. Ini adalah rumusnya dan hasilnya 0,421. Tabel produk momennya yaitu 10. Yang ini.
Nah, R hitung sama dengan 0,421 lebih kecil dari R tabel sama dengan 0,632. Maka instrumen tes dikatakan tidak reliable. Yang kedua, rumus KR21. Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya. Nah, perhitungan mencari reliabilitas tes dengan KR21. Nah, yang ini dan hasilnya yaitu 0,17433 dibulatkan menjadi 0,174. Selain kedua rumus tersebut, kita juga bisa menggunakan rumus Alpha-Cronbach untuk mencari reliabilitas. Nah, rumus Alpha-Cronbach yang ini. Contoh perhitungan. Perhitungan mencari reliabilitas tes dengan Alpha-Cronbach. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, dari tabel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus Alpha-Cronbach. Nah, hasil yang didapat yaitu 0,76. Ini adalah tabel R product moment. Objeknya adalah 10. Nah, dari perhitungan tersebut di atas, maka diperoleh reliabilitas instrumen sebesar 0,76. Untuk mengambil keputusan angka tersebut, dikonsultasikan dengan tabel R. Dari tabel R pada DF10 diperoleh angka 0,632. Oleh karena R hitung sama dengan 0,76 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,632, maka instrumen tes dikatakan reliable. Uji taraf kesukaran. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari proporsi. Nah, ini adalah rumus mencari P. Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, soal dengan P sama dengan 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. Soal dengan P 0,30 sampai 0,70 adalah soal sedang. Soal dengan P 0,70 sampai 1,00 adalah soal mudah. Adapun contoh perhitungannya, nah di sini tabel analisis item untuk tingkat kesukaran. Uji daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal untuk membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat D. Indeks diskriminasi berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Bedanya dengan indeks kesukaran adalah kalau indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif, tapi pada indeks diskriminasi ada tanda negatif. Ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu -1,00 D negatif, 0,00 D rendah, 1,00 D tinggi. Cara menentukan daya pembeda. Perlu dibedakan antara kelompok kecil kurang dari 100 dan kelompok besar 100 orang ke atas. Yang pertama, untuk kelompok kecil. Seluruh kelompok tes dibagi 2 sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Nah, ini adalah contohnya. Seluruh pengikut tes diurutkan mulai dari skor tertinggi sampai terendah, lalu dibagi 2. Yang kedua, untuk kelompok besar. Untuk kelompok besar biasanya hanya diambil kedua kutubnya saja, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah.
Nah, ini adalah contohnya. Teman-teman bisa lihat di sini contohnya. Nah, rumus mencari D. Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi. Nah, ini adalah rumusnya. Teman-teman bisa lihat. Klasifikasi daya pembeda. D sama dengan 0,00 sampai 0,20 yaitu jelek. D 0,20 sampai 0,40 yaitu cukup. D 0,40 sampai 0,70 baik. D 0,70 sampai 1,00 baik sekali. D sama dengan negatif, semua tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D negatif sebaiknya di drop atau dibuang saja. Nah, ini contoh perhitungan analisis item untuk daya pembeda. Teman-teman bisa di sini lihat tabelnya. Analisis pengecoh atau distraktor. Tes pilihan ganda memiliki satu pertanyaan serta beberapa pilihan jawaban. Di antara pilihan jawaban yang ada, hanya satu yang benar. Selain jawaban yang benar tersebut adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah itulah yang dikenal dengan distraktor atau pengecoh. Yang pertama pertanyaan atau pernyataan atau item. Yang kedua alternatif atau opsi. Nah, yang A itu kunci jawabannya dan B, C, D, dan E yaitu distraktor atau pengecohnya. Tujuan utama dari pemasangan distraktor pada setiap butir item soal pada contoh di atas agar dari sekian banyak orang yang mengikuti tes hasil belajar ada yang tertarik atau terangsang untuk memilihnya sebab mereka menyangka bahwa distraktor yang mereka pilih merupakan jawaban yang betul. Nah, rumus untuk menghitung indeks pengecoh. Teman-teman bisa lihat di sini rumusnya. Nah, catatannya, bila semua subjek menjawab benar pada butir soal tertentu atau semua sesuai kunci, IP sama dengan 0, dengan demikian pengecoh tidak berfungsi. Klasifikasi pengecoh berdasarkan indeks pengecoh sebagai berikut. Yang pertama sangat baik, IP-nya yaitu 76% sampai 125%, baik, IP-nya yaitu 51% sampai 75% atau 126% sampai 150%. Kurang baik, IP-nya yaitu 26% sampai 50% atau 150% sampai 175%. Buruk, IP-nya yaitu 0% sampai 25% atau 176% sampai 200%. Sangat buruk, IP-nya yaitu lebih dari 200%. Distraktor sudah berfungsi dengan baik jika sudah dipilih oleh lebih dari 5% pengikut tes atau P lebih besar dari 5%. Dan jika kurang atau sama dengan 5% atau P lebih kecil dari 5%, berarti distraktor tidak berfungsi dengan baik. Dengan demikian, efektivitas distraktor adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih distraktor tersebut, maka distraktor itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik.